Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kita berkumpul di Kalahari Resto dalam rangka Syawalan, Sarasehan dan diskusi publik. Namun sebelumnya tidak lupa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu, berkumpul setelah sekian lama. Para teman-teman ini yang hari ini luar biasa bisa berkumpul dari sisi zona dimanapun berada, mulai dari zona selatan sampai dengan zona timur sana, perbatasan Gunung Kidul, bisa berkumpul di Kalahari Resto, tentunya dalam rangka Syawalan, Sarasehan dan diskusi publik dengan tema peluang industri kalsium karbonat Gunung Kidul bagi kesejahteraan warga masyarakat. Namun sebelum kita mulai berdiskusi dan ngobrol panjang lebar berkaitan dengan tema yang kita usung sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan syariat masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum nanti kita diskusi panjang lebar berkaitan dengan industri tambang di Gunung Kidul, saya lebih akan menyingkat itu ya, agar lebih mudah gitu. Tambang yang ada di Gunung Kidul itu menjadi menarik, akan kita diskusikan bersama dengan para teman-teman baik dari wartawan, dari LSM, dari pengamat sosial, pengamat politik, dan dari calon-calon anggota dewan. Anggota dewannya juga kita sedang menunggu, semoga nanti ada yang hadir dan juga mungkin ada pejabat publik Gunung Kidul yang mau hadir. Untuk selanjutnya berkenan Pak Ketua Panitia penanggung jawab kegiatan untuk menyampaikan sambutannya. Monggo Pak Yuli Sabtono. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, tentu saja mengikuti lewat Zoom penasihat konsorsium Guyub Bapak Bambang Krisnadi, Bapak Slamet SPD, tak lupa anggota konsorsium Guyub Gunung Kidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, berinteraksi, berdiskusi untuk kepentingan Gunung Kidul. Teman-teman sedulur konsorsium Guyub yang saya hormati, saya sebagai penanggung jawab acara menyampaikan bahwa acara ini bertujuan pertama adalah Syawalan Intern Konsorsium Guyub Gunung Kidul, terus Sarasehan, dan puncaknya adalah diskusi publik. Mengucapkan
terima kasih kepada saudaraku Purwanto Sarjana Teknik yang kersa menyandang dana kegiatan ini. Dimas Danang Ardianto sebagai penyedia tempat. Kami sampaikan bahwa tujuan acara ini adalah diskusi publik dan sawan yang akan disampaikan oleh konsorsium Guyup ini. Perlu kami sampaikan sedikit informasi bahwa konsorsium Guyup ini adalah gabungan dari jurnalis LSM yang ada di Gunung Kidul, tokoh-tokoh politik, pemerhati masyarakat, usahawan, akademisi, dan politisi, dan lain-lain. Pengangguran juga ada. Tema besar pada kesempatan diskusi publik kali ini adalah peluang industri kalsium karbonat Gunung Kidul bagi kesejahteraan warga masyarakat. Saya ulangi, peluang industri kalsium karbonat Gunung Kidul bagi kesejahteraan masyarakat. Saya ingin tekankan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedikit saya sampaikan yang berkenan hadir, pembicara atau pemapar pertama nanti Gregorius Oon, Mas Oon gitu aja. Terus sebenarnya dalam agenda itu terjadwal anggota Dewan Provinsi, tapi Pak Arif Setiadi pamit. Pak Purwanto tidak datang, tapi sebagai penyandang dana insya Allah transferannya datang. Pak Heri Nugroho pamit, ada acara keluarga di Semarang. Mas Anggit Sukma, praktisi hukum sudah datang? Belum, mungkin nanti menyusul. Terima kasih. Stefanus Sujoko, pemerhati sosial. Terus Bekti Wibowo, aktivis lingkungan hidup. Mohon maaf dalam daftar Pak Slamet MPD, tokoh masyarakat sekaligus politisi, tapi mungkin beliau mengikuti Zoom ya. Tak lupa sebenarnya dalam daftar kakak saya Joko Pitoyo, Kadinda Gunung Kidul, tapi dilalah IPO ki apa aku ora dong, izine IPO. Gitu. Nanti Kadinda nek karo HIPMI meh padha ya. Nanti diganti Mas Irwan gitu. Oke? Lah ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Nanti diganti oleh Pak Irwan. Nah, Ketua HIPMI Kabupaten Gunung Kidul. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar lagi. Oh, Rino Caroko nanti lali toh. Sik. Nomor piro iki? Lho, jadwale kok. Perkenalkanlah si anak hilang. Nih. Mas Rino Caroko dari Jerami. Dari Jerami, beliau aktivis yang insya Allah masih ya Mas? Insya Allah itu. Terus saya perkenalkan ini Mas Heri Fosil, konsone keran biyen gawe kedul. Mas Roka nanti sebagai milenial. Saya perkenalkan juga
semoga tidak dolali Mas Untung Nurzaya, terima kasih berkenan hadir. Terus Mas Agung, terima kasih Mas Agung. Dan banyak teman-teman yang tidak mau bergabung karena ada rada isinan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yuli yang sudah mengantarkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk berdiskusi berkaitan dengan tema yang sudah kita sepakati bersama, yang akan kita diskusikan secara menarik nanti, yaitu peluang industri kalsium karbonat Gunung Kidul bagi kesejahteraan warga masyarakat. Oke, karena waktunya sudah hampir mendekati malam gitu, kita langsung saja untuk memantik diskusi kita berkaitan dengan industri tambang. Dalam hal ini nanti ada spesifik tentang potensi kalsium karbonat di Gunung Kidul. Maka untuk itu kita langsung saja berikan kesempatan untuk pemantik yang pertama. Kemudian nanti setelah pemantik yang pertama kita akan lanjutkan dengan diskusi secara mengalir pada kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Oon untuk memantik materi yang akan kita diskusikan di sore hari ini. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dalam suasana Lebaran, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Maaf lahir batin. Dan harapan saya nanti diskusi ini akan berjalan seru. Ini ada Mas Sujoko yang saya anggap saat ini malam ini sebagai wakil rakyat, Mas Joko. Juga Pak Rino ini ada wakil rakyat nanti ya. Karena pada pemilu 2024 beliau ini akan maju sebagai calon legislatif. Sekalian promosi nggak apa-apa ini. Beliau adalah orang-orang yang berani berbicara dan bersuara. Seperti itu. Kemudian terkait dengan materi peluang industri kalsium karbonat Gunung Kidul bagi kesejahteraan masyarakat, ini saya sudah siapkan poin-poinnya, urutannya kenapa nanti perlu disulek gitu loh, diumumke kalau perluan itu berdasarkan pada keprihatinan yang pertama adalah belanja pegawai di atas 65% ini lampu kuning bagi Gunung Kidul, karena idealnya 50% dari APBD. Jadi ini malah mendekati 70%. Jadi 70% anggaran pendapatan belanja daerah Gunung Kidul ini mencapai hampir 70%. Akhirnya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat itu hanya 30%. Ini perlu dipikirkan bagi pemangku kebijakan terutama. Kemudian solusinya apa? Selain ngunduh anggaran ke pusat, tentu dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga persentase belanja pegawai akan turun. Karena ketika pendapatan asli daerah naik, itu persentase belanja otomatis akan turun. Itu salah satu solusinya yang bisa dikerjakan oleh masyarakat Gunung Kidul, pemerintah, tanpa mengandalkan unduhan proyek lah itu, termasuk inpres dan lain sebagainya. Itu nanti itu tugas-tugas daripada bupati, sekda dan lain sebagainya. Kemudian ini fakta yang menarik dan memprihatinkan, itu dalam 10 tahun terakhir ini pendapatan asli daerah itu hanya di kisaran 250 hingga 300 miliar. Artinya apa? Ketika 10 tahun yang lalu, katakanlah 2018 zaman pemerintahan Bubadingah, itu ya sekitar segitu 280 miliar, 250, sampai ke pemerintahan Pak Sunaryanto ini sama saja. Hanya kemarin waktu Covid bejo karena tambahan insentif untuk Covid,
Nah itu insentif COVID ini menghasilkan pendapatan asli daerah karena dimasukkan plot PAD itu 40 miliar sehingga bisa masuk ke titik 300 miliar. Nah dari situ ketika bodon hitungannya ketika dulu 10 tahun yang lalu harga bakwan itu Rp250, sekarang itu Rp250 harus beli bakwan tidak bisa, dapat separuh. Sementara PAD kita berkutat pada angka-angka tersebut. Nah ini jadi perhatian. Kemudian ada beberapa pejabat, beberapa birokrat itu mengatakan bahwa PAD itu enggak penting, yang penting pertumbuhan ekonomi. Nah PAD itu menyokong, mendukung pertumbuhan ya. Dengan PAD yang tinggi bisa pembangunan lebih besar kan itu. Dengan pembangunan lebih besar artinya kan masyarakat tumbuh karena misalnya jalan-jalan semakin layak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pemerintah memang harus segera melakukan peningkatan PAD secara intensif dan ekstensif. Nah intensif ini belum dilakukan. Saya belum melihat dalam pemerintahan Pak Sunaryanto ini secara intensif peningkatan profesionalisme, SDM, tukang tagih, pajak dan lain sebagainya itu masih saja ya jalannya seperti itu. Kemudian pengawasan yang kurang ketat sehingga kebocoran pada pajak dan lain sebagainya. Kemudian transformasi sistem digital yang ajek, tidak ada perubahan. Nah ini, jadi sistemnya itu tidak pas, masih jadul seperti itu. Nah, yang poin 6 secara ekstensif dengan menambah sumber-sumber PAD ini salah satunya. Yang memungkinkan memakai strategi tertentu, contoh dengan menambah tapping box, penurunan pajak konsumen agar partisipasi tumbuh, dan menambah sumber pendapatan dari penambahan investor dan pembentukan BUMD. Artinya untuk pembentukan BUMD, kemudian penarikan investor. Kalau untuk investor tentu saja sudah menjadi visi misi bupati, kita tagih saja. Sampai sekarang sudah ada investor masuk berapa kan gitu. Kemudian untuk tapping box ini saya dengar dari para pejabat juga, tapping box itu hanya kisaran 200 tapping box itu tidak naik karena tidak ada permintaan. Artinya pemerintah enggak punya niat untuk menambah tapping box untuk mengambil pajak konsumen seperti itu. Nah, kalau pajak konsumen sekarang kan ditetapkan 10%. 10% itu kalau terlalu berat karena dalam aturannya itu bisa maksimal 10% kan bisa 5%. Tapi masuk duitnya itu. Sementara saya lihat misalnya penginapannya Pak Ternalam kemarin waktu itu dalam diskusi, nah ini kan izinnya belum ada, saya enggak bisa bayar pajak untuk pajak hotel dan restoran misalnya. Itu kan enggak ada kaitannya. Pemerintah harusnya proaktif untuk menarik pajak konsumen seperti itu. Poin 7, menarik investor masuk ke Gunung Kidul tentu sudah menjadi visi bupati tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian yang 8, membangun BUMD dengan berorientasi profit. Nah, kadang BUMD ya harus enggak profit. Kalau menurut saya harus profit, kemudian itu masuk PAD, lah mau disumbangkan untuk dinas sosial atau untuk kepentingan sosial masyarakat, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Tapi untuk BUMD harus dilaksanakan dengan profesional. Ini untuk PAD-nya. Membangun BUMD dengan berorientasi profit. Nah ini. Misalnya penambahan BUMD yang dari dulu hanya kita punya 2 ya. PDAM sama BDG. Nah, PDAM itu setiap kabupaten punya. Wis ora nggumuni itu jelas. Kemudian itu memang untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian BDG itu bank. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa bisnis bank BDG itu bisnis riba. Sebagian loh ini. Nah, artinya Gunung Kidul hanya punya satu bisnis yang sebagian orang menyatakan bisnis riba dan PDAM.
Kan lucu, bertahun-tahun kita tidak punya BUMD yang bisa menambahkan PAD ini. Kemudian jika kita punya BUMD 10 saja, kemudian masing-masing punya penghasilan atau pendapatan 15 miliar masuk ke masyarakat, tentu saja menjadi 150 miliar sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat seperti itu. Itu hitung-hitungannya seperti itu. Nah, masuk pada bidang usaha potensial, selain pariwisata, potensi kita ada sebetulnya saya tidak bicara tambang ya. Kalau tambang itu nanti lebih ke mengerucut saja ke industri. Nah, bahan baku atau raw material kita jelas sebagian besar kita punya kalsium karbonat. Nah, sementara ini apa yang dikatakan pemerhati sosial Mas Sudoko bahwa yang dilakukan oleh penambang termasuk BUMD milik provinsi itu kalau saya menilai itu masih tahapnya masih eksploitasi. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan reklamasi, tidak memikirkan warga sekitarnya, tidak memikirkan kerusakan alam. Nah, caranya gimana? Kenapa tambang-tambang saat ini yang berizin maupun tidak berizin itu masih kategori eksploitasi? Yang pertama adalah mereka masih banyak kerusakan alam tanpa rancangan yang benar, misalnya pasca tambang itu mau gimana dan lain sebagainya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya saya lihat beberapa perusahaan yang terjun ke tambang ini mempunyai keuntungan yang kecil karena menjualnya kalsium karbonat kita atau batu kapur kita itu dengan harga yang sangat murah. Itu yang paling penting itu. Jadi penambang kita itu menjual dengan harga yang murah sehingga untuk reklamasi nggak akan ada. Dia pasti menuntut bagaimana keuntungan pribadi sendiri, keuntungan perusahaannya sendiri, nggak memikirkan masyarakat. Artinya kemudian itu eksploitasi namanya, karena tidak peduli lingkungan dan lain sebagainya. Ini, nah untuk itu sebagai contoh yang sudah jalan sebetulnya seperti PTSS ini gambarannya kalsium karbonat untuk menjadi berlian ya, untuk menjadi berlian artinya untuk menjadi harganya tinggi itu digerus sampai halus di atas 1.500 mes. Nah ini. Nah, harusnya pemerintah berpikir investor yang mampu mengolah menjadi kehalusannya di atas 1.500 mes ke atas sampai 3.000. Semakin kehalusan itu semakin tinggi, itu harganya semakin tinggi juga. Itu pasar dunia untuk kalsium karbonat yang 1.500 mes ke atas itu sekitar $100 sampai $300 per ton. Nah ini. Sementara jenengan lihat untuk uruk kemudian dijual untuk uruk jalan tol, kemudian untuk untuk bahan bangunan, campuran bahan bangunan untuk yang 50 mes harganya berapa? Nah ini yang perlu diperhatikan pemerintah untuk seleksi industri yang masuk ke Gunung Kidul. Katakanlah dari kalsium karbonat saja kita bisa membuat pabrik atau perusahaan atau industri dari mengubah batu kapur menjadi kalsium karbonat yang mesnya 1.500 ke atas. Itu seperti supersonik lah contohnya sudah ada. Buktinya dia tahun 90-an berdiri sampai sekarang juga berjalan dan keuntungannya enggak tahu. Mungkin laporannya ke pemerintah juga, penjualannya juga kita ragukan. Itu perlu dicek lagi penjualannya berapa karena setahu saya dulu bikin 1.500, sekarang ini mesin yang baru yang namanya ultra fine itu tadi itu bisa membuat 3.000 mes. Nah,
Bahan-bahan tersebut bisa untuk pabrik, untuk cat, untuk gelas, untuk plastik, untuk farmasi. Kalau diubah dari kalsium karbonat ke kalsium itu bisa masuk ke farmasi, untuk kedokteran dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang nanti bisa, kalau bisa ada di Gunung Kidul seperti itu. Harapannya seperti itu, berwujud BUMD atau investor tidak masalah seperti itu. Nah, yang terakhir saya persingkat aja tentang AMI Anidia jadi BUMD provinsi. Ini produksi kalsium karbonat 50 mes, Pak Yuli. Untuk apa? Kalsium karbonat itu 50 mes dulu waktu itu. Jadi keuntungannya tipis. Akhirnya ya lahannya sama saja, tidak diperhatikan pasca tambangnya itu. Kemudian akhir-akhir ini kerjasama dengan Supersonic, dibelinya juga murah. Supersonic belinya murah kok, sehingga keuntungannya juga sedikit. Nah, misalnya pemerintah bisa mengambil alih, misalnya dikelola, tentunya bikin pabrik cat atau bikin pabrik untuk membuat batu itu menjadi tepung 1.500 mes ke atas, sehingga harganya tinggi, bisa 10 sampai 100 kali lipat harganya. Saya kira itu cukup sekian. Untuk harga kisaran untuk mesin membuat apa batu menjadi mil itu tadi yang 1.500 ke atas, rata-rata misalnya kapasitas 20 ton sekiranya per hari itu ya sekitar 20 miliar, harganya sangat tinggi itu untuk mesinnya. Kemudian yang apa misalnya lebih besar lagi, kapasitas sehari produksi 100 ton itu bisa di atas 100 miliar harganya. Nah, ini perlu dipikirkan alokasi dana atau investor atau kerjasama antara investor dengan BUMD seperti itu. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan Pak Heri, monggo. Oke, terima kasih Pak Oon. Jadi ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Oon. Namun kita mau break dulu atau kita lanjut? Oke, kita break dulu sekitar 10 menit, kemudian kita akan lanjut untuk diskusi ke para pemateri berikutnya. Kita break 10 menit. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita sore hari ini dengan tema peluang industri kalsium karbonat Gunung Kidul untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi sudah disampaikan pemantik oleh Pak Oon berkaitan dengan beberapa hal kritik terhadap pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan pemerintah DIY dalam pengelolaan industri. Kalau Pak On tadi katanya nggak mau disebut tambang gitu ya, tapi kalau batu itu kan ya gelem ora gelem tambang Pak. Jadi saya akan menyebutkan industri tambang walaupun kemudian spesifiknya adalah produknya adalah kalsium karbonat begitu. Tapi dari sisi kegiatannya ini juga termasuk bidangnya adalah bidang tambang. Jadi kita mau tidak mau mencoba untuk mendiskusikan sebetulnya tambang yang ada di Gunung Kidul itu sebenarnya peluangnya seperti apa. Kemudian peluangnya itu ada peluang secara materi dan non materi tentunya. Dan kemudian nanti juga akan ada untuk kesempatan berikutnya akan kita sampaikan kepada pemerhati yang kemudian punya pandangan terhadap keberlangsungan industri tambang di Gunung Kidul. Kita akan berikan waktunya yang pertama kepada pemerhati sosial terlebih dahulu dari sana biar enak nanti jalannya ke sini. Mas Stefanus Sujoko, monggo Mas. Oke, Mas Stefanus Joko. Nanti akan ada, silakan menyampaikan, tidak usah lama-lama, kira-kira 10 menit gitu ya maksimal. Kemudian nanti kita akan mengakhiri kira-kira sampai dengan sekitar jam berapa? Ya jam 7, 1 jam ke depan. Monggo Mas
Sujoko. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya terjibai menjadi pengamat sosialnya Gunung Kidul, walaupun saya tidak pernah mendapat proyek apapun dari dinas sosial. Ini sebenarnya lucu, saya sudah belum sudah dipenjara oleh sistem 10 menit. Sementara baru saja saya itu mendapat kritikan dari teman-teman. Kowe iki nek arek kalau kamu ingin teriak keras itu nanti di gedung DPR. Sementara seharusnya kita semua tahu bahwa kalau saya nanti misalnya ini tidak promosi, tapi kalau misalnya memang dipercaya untuk berada di gedung DPR Kabupaten Gunung Kidul, saya ini pasti akan ditaleni kenceng banget oleh sistem. Nah ini urung-urung saya sudah ditaleni sistem 10 menit. Sementara undangan jam 3 ternyata mulainya entah jam berapa. Saya sebenarnya menyiapkan banyak data. Karena dari undangan sepertinya orang-orang penting yang hadir, tetapi sepertinya karena panitia konsorsium Guyub ini ngundang Joko Siono ini makanya memilih untuk tidak hadir. Tapi intinya bahwa tadi disampaikan persoalan utamanya adalah PAD yang kecil, lalu belanja pegawai terlalu besar. Kurang lebih seperti itu yang menjadi persoalan. Lalu kita tiba-tiba masuk pada potensi industri kalsium karbonat, di mana mau tidak mau, yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh sang moderator tadi bahwa kita harus masuk pada dunia tambang. Mau tidak mau ketika kita itu bicara tentang Gunung Kidul khususnya untuk persoalan geologinya, maka kita harus sadar bahwa kita itu juga sudah ditaleni oleh sistem di mana Gunung Kidul ini telah menjadi kawasan geopark. Bentang alam kars ini sangat-sangat nyata, ada di undang-undang, ada di Kementerian ESDM, ada di perda-perda. Itu yang mestinya harus menjadi pijakan kita bersama ketika kita mau bicara tentang pertambangan. Walaupun memang potensinya tidak bisa diragukan lagi, tetapi apa yang saya lihat sebenarnya justru munculnya undang-undang, munculnya perda-perda, munculnya aturan-aturan ini karena para pejabat negara ini tahu bahwa potensi yang ada di Gunung Kidul ini memang luar biasa. Justru biar tidak ugal-ugalan maka ada aturan-aturan yang harus ditaati. Beberapa perusahaan telah melakukan tambang. Tadi ada catatan bahwa ada yang ilegal maupun legal. Sejauh mana mereka memberi kontribusi pada PAD Gunung Kidul yang kemudian bisa digunakan untuk belanja pegawai. Hal-hal seperti ini juga lepas dari perhatian kita bersama bahwa ternyata kalau kita hanya bicara tentang tambang, dalam tanda petik industri kalsium karbonat ini tadi, ini ternyata tetap tidak mampu menutupi PAD itu. Semakin banyak tambang itu justru akan bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Semakin banyak mengeksploitasi tadi, saya sepakat sekali dengan pemilihan diksi eksploitasi tadi karena memang sampai hari ini jarang sekali ada rehabilitasi alam lah saya menyebutnya. Sekali lagi kita masih pada pusaran permukaan saja. Bahwa ketika ada penambangan, ada penggalian, maka penanaman pohon atau pengurukan itu selesai. Saya pikir tidak. Kita selalu bicara tentang pendapatannya segini, potensinya segini, dan lain-lain. Tetapi kita selalu lupa apa yang sudah kita pertaruhkan. Ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tanda petik oknum. Saya menyebutnya sebenarnya berat sekali untuk mengatakan oknum karena koyonnya banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Kenapa kemudian para
para pengusaha industri di bidang ini merasa keuntungannya kecil? Ya karena sulit sekali untuk ditingkatkan, karena mestinya ini kita tidak mengembangkan pada bidang penambangan. Mestinya dengan kawasan yang 50% lebih ini menjadi bentang alam kars, ini seharusnya menghadirkan kreativitas masyarakat Gunung Kidul menjadi kebijakan-kebijakan untuk tambang selesai karena ini sudah ditaleni oleh sistem geopark atau bentang alam karsing tadi. Benar, sekali lagi potensinya luar biasa ini tidak melak. Bahkan bisa kita tidak kalah dengan Indonesia mungkin. Kalau misalnya benar dihitung per meter persegi misalnya potensi yang ada di Gunung Kidul. Karena kalsium karbonat ini kan sebenarnya hanya sebagian kecil dari sesuatu yang bisa diolah dari batu ini tadi, dari tambang batu ini tadi. Ini kalau ini 10 menit, sementara ini 2% pun belum sebenarnya dari data sebenarnya saya bawa. Ini bisa ditemukan atau bisa dicurigai bahwa memang ada permainan-permainan, saya menyebutnya izin, yang kemudian bisa menjadikan keuntungan para pemain-pemain industri ini kecil. Wes ilegal, keuntungannya kecil. Anehnya, kenapa ini tetap dilakukan? Ini kan kalau dalam dunia wirausaha menjadi lucu. Wes cilik, kokean masalah, ini kok isek dilakoni. Ini kalau di dunia entrepreneur pasti pelakunya ini sudah melakukan kegiatan wirausaha yang tolol buat saya. Karena bagaimanapun harusnya kegiatan-kegiatan industri usaha itu ya harus menghasilkan sesuatu yang besar, yang kemudian ini bisa menjadi bargain pada pemerintah untuk memberi PAD yang besar juga. Tapi sekali lagi kita selalu mengatakan tentang PAD, angka-angka, tapi kita lupa pada pertaruhan-pertaruhan yang lepas begitu saja. Puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan jutaan tahun, Gunung Kidul ini bisa hidup aman tentram tanpa tambang-tambang, tanpa harus merusak. Mas, hari ini masih bisa kita temukan simbah-simbah darah panggang atau geri sekar, Mas Rino. Beberapa tahun lalu ketika saya bersama dengan teman-teman Gunung Kidul fotografi itu explore, itu sering mencoba mencari tradisi-tradisi yang pernah ada. Di daerah sana itu masih bisa ditemukan cerita, ini tinggal cerita. Bahwa ketika mereka itu mau membangun rumah, ketika mereka mau duduk lemah, ketika mereka mau mapras bukit untuk uruk, untuk pondasi dan lain sebagainya, rumah-rumah tradisional dulu, mereka itu masih memiliki tradisi untuk bersyukur. Apa istilah? Saya menyebutnya mereka masih punya ritual untuk melakukan itu. Dan ritual itu membawa pesan jumuk sak cukupe, jumukan sing kira-kira mbebahayani kowe. Kurang lebih seperti itu nilai filosofis, saya menyebutnya sepertinya ini rangkaian yang namanya mapar tunggak, tradisi mapar tunggak. Mereka melakukan itu dan mereka secara tidak langsung mereka sudah belajar, sudah menjalani justru apa yang namanya mitigasi bencana. Karena yang diambil pasti itu yang membahayakan, yang akan didirikan rumah dan sebagainya. Dan mereka jauh lebih pasrah ketika ternyata harus ada gempa, ketika harus ada kekeringan, mereka jauh lebih pasrah. Nah, tradisi ini sudah hilang. Karena apa? Karena salah satunya adalah karena kita menawarkan peluang-peluang untuk menggali lebih banyak, menghasilkan cuan-cuan yang lebih besar. Dengan propaganda ini akan meningkatkan PAD dan lain sebagainya. Buktinya tadi ada data 10 tahun terakhir, 20 tahun, 10 sampai 20 tahun tidak ada perubahan berarti. Bahkan di data kemiskinan sekalipun, data kemiskinan peningkatan juga berkisar itu saja.
untuk persentase populasi justru malah semakin miskin. Kalau ini didetailkan sampai pada taraf itu. Saya hanya ingin menyampaikan, menegaskan bahwa sebenarnya kita ini terjebak pada pola pikir budaya sosial masyarakat budaya masyarakat luar Gunung Kidul yang dipaksakan dengan cara-cara hidup budaya atau tradisi luar Gunung Kidul. Seandainya, saya membayangkan, seandainya kita itu satu garis lurus saja terkait dengan undang-undang dan lain sebagainya, dari pusat, provinsi sampai kabupaten, kita tidak akan merasa bersalah karena potensi kita tidak terangkat dengan besar-besaran. Sekali lagi, potensi yang ada di Gunung Kidul, potensi bukit-bukitnya. Sekali lagi, kalsium karbonat ini kan sebagian kecil hasil produk tambang yang ada di Gunung Kidul sebenarnya kalau kita mau jujur. Banyak yang bisa diuraikan oleh teman-teman geologi. Termasuk juga kenapa kita kemudian lari pada tambang untuk mendapatkan kalsium karbonat. Padahal kalsium karbonat tidak hanya terdapat pada batu. Kenapa ada aturan bentang kars, geopark, itu ya karena ini harus dijaga, ini warisan dunia, banyak sekali vegetasi, banyak sekali tradisi-tradisi kebudayaan bagaimana masyarakat hidup dengan kondisi ini. Kalau ingin meningkatkan PAD, itu ya kalau melihat dari uraian pematik tadi, ya kurangi belanja pegawai, tingkatkan kreativitas untuk mengelola bumi yang mau tidak mau, ini telah menjadi warisan dunia. Mari kita belajar ke Solo, sedikit saja. Di dalam grup kita sering mengatakan Solo pembangunnya opak-apik, tetapi kita tidak melihat bagaimana mereka melihat potensinya. Solo itu wali kotanya kan ngomong, mereka tidak punya tambang, mereka tidak punya sungai, tidak punya goa, tidak punya gunung. Tapi menggelegar dari event-event internasionalnya. Sepertinya hal ini pernah kita lakukan di awal-awal geopark dimunculkan sepertinya. Tetapi mungkin ini juga belum cukup. Maka menjadi lucu sekali kalau saya melihat ketika sesuatu gagal, tetapi kegagalan itu tidak dievaluasi, justru malah mencari alternatif lain untuk dalam rangka peningkatan PAD maupun kalau saya melihatnya sih peningkatan belanja pegawai. Jadi ini dalam rangka peningkatan pegawai, bukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Kalau saya melihatnya, mungkin sebagai awalan kalau masih ada waktu mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Artinya bahwa persoalan sosial di Gunung Kidul ini tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, tetapi ini juga terjadi pada ruang-ruang pejabat. Lebih parahnya lagi, ini ada di ruang cara berpikir kita terkait dengan potensi yang ada di Gunung Kidul. Salah kata saya mohon maaf, tapi saya belajar dari Ki Ageng Giring bahwa Ki Ageng Giring itu tulus, ikhlas, alus, alim, tapi dia adalah yang kehilangan air degan gagak emprit. Matur nuwun, monggo dilanjut teman-teman yang lain. Oke, terima kasih untuk Mas Stefanus Sujoko. Jadi dari pemerhati sosial ada beberapa catatan yang kemudian bisa kita sedikit simpulkan bahwa berkaitan dengan tambang itu sebenarnya kita sudah ditutup oleh sistem gitu ya kira-kira. Sebenarnya tidak hanya dari penetapan geopark, tetapi sebetulnya ada juga bahwa di tahun-tahun sebelumnya geopark itu hanya baru dari 2015. Tapi sebelumnya pemerintah pusat itu sebenarnya sudah menentukan bahwa di RT RW nasional di tahun 2008 itu Gunung Kidul jadi bagian dari kawasan lindung geologi. Artinya sebenarnya ya ini menjadi menarik karena tadi ada
pendapat dari saudara saya Sujoko bahwa kemudian setelah penetapan beberapa sistem yang kemudian menutup tambang ini secara tidak langsung begitu, sebetulnya kita itu kurang kreativitas dalam hal kemudian menikmati hidup begitu ya, kira-kira mempertahankan hidup kemudian mendapatkan PAD lebih banyak. Itu kemudian saya serahkan berikutnya dulu, ngono tahan dulu ya. Kita serahkan dulu kepada Mas Bowo dulu, 10 menit lagi Mas Bowo, ini dari pemerhati lingkungan hidup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri Fosil kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat petang untuk teman-teman semua dan masyarakat Gunung Kidul yang tonton dari nanti mungkin di YouTube mungkin kalau memungkinkan. Saya berangkat dari pantian atau hal yang disampaikan awal oleh Mas Oon tentang ini kan tentang satu bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah yang dirasa masih sangat kecil. Kalau hitung-hitungannya saya tidak punya data, tapi Mas Oon yang mencermati itu mungkin benar bahwa PAD kita itu masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan. Yang tidak kalah penting adalah tentunya di samping pendapatan asli daerah tentunya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Gunung Kidul, kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Nah, hal yang disampaikan Mas Aon ini kan satu pilihan dari dunia industri pertambangan. Ya boleh-boleh saja tawaran untuk kemudian dari sisi industri pertambangan. Tentunya nanti coba dari sisi lingkungan saya akan mengomentari ketika kemudian pilihan itu terkait dengan industri pertambangan, terutama saat ini kan yang masih jadi yang dilakukan kan baru pertambangan batu kapur atau kalsium karbonat. Karena penciuman saya sejak lama dari hasil pengamatan saya sejak mungkin 10 tahun terakhir ini bisa jadi ke depan malah tidak hanya soal batu kapur, ada hal-hal titik-titik yang mungkin akan dieksploitasi yang lebih dari sekedar kalsium karbonat, dan mungkin ini masih dalam taraf collecting lahan dari para investor, tapi nggak tahu kapan mau dieksekusi itu. Nah, kembali ke soal pertambangan batu kapur atau kalsium karbonat. Ini kan akan menyentuh satu sebelum soal penetapan dari pemerintah ya. Gunung Kidul itu kan dikaruniai, kalau bahasa saya, dikaruniai sebuah kawasan yang tidak hanya Gunung Kidul sebenarnya, mungkin sampai ke Wonogiri Pacitan sebagai kawasan bentang alam kars yang tentunya secara geologi punya fungsi. Makanya kalau ada orang yang kemudian berkomentar, baik itu pejabat, terus kemudian ya masyarakat, yang saya sayangkan tentunya pejabat yang kurang mendalami mungkin dari sisi fungsi keberadaan kawasan bentang alam kars, bahwa masuk kita gurarep nonton gunung. Karena pernah di suatu ketika saya mbakmi dengan salah satu pejabat Gunung Kidul, dia bicara seperti itu. Masa guru arep nonton sekian tahun di Gunung Kidul cuma mau lihat gunungan, banyak yang bisa dikembangkan. Selain kemudian selain bicara soal pertambangan, tentunya ada fungsi lain dari kawasan ini. Nah, ini yang kemudian yang disampaikan Mas Aon tentang pertambangan kalsium karbonat adalah salah satu pilihan. Nah,
Dari pilihan itu kan sebenarnya dari sisi tata ruang yang lama yang sedang sekarang direvisi, sudah ada titik-titik yang memang jadi wilayah usaha pertambangan. Tapi sampai hari ini sudah ada titik-titik yang di luar kawasan bentang alam kars, walaupun itu sebenarnya bentang alam kars, karena kawasan kars itu mungkin kualitas kalsium karbonatnya memang ya bagus gitu loh di tempat-tempat titik-titik yang memang itu kawasan bentang alam kars. Tapi karena saya tidak tahu tarik ulurnya pada waktu penelitian kemudian ditetapkan untuk kawasan itu, kabarnya sih kemudian karena itu sudah terlanjur menjadi industri pertambangan kemudian dikeluarkan dari peta biru ini kemudian menjadi peta putih sekarang, yang sekarang sedang kalau meminta izin soal pertambangan kalsium karbonatnya di titik-titik yang wilayah pertambangan itu, yang di Bedoyo, yang di Sumberwungu kalau nggak salah, dan kemudian kalau nggak salah di titik Panggang dan Purwosari juga ada. Dari kami dari sisi lingkungannya tentunya harapannya tidak ada tambahan dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya. Tidak ada dari keluasan itu tidak ada penambahan, karena pertambangan akan mempunyai daya rusak yang lebih tinggi terhadap kawasan bentang alam kars yang sudah ada. Terkait fungsi bahasanya fungsi hidrologi mungkin. Jadi tentang sistem air tanahnya, karena kita itu yang dulu Gunung Kidul itu terkenal daerah yang sulit air, karena dulu belum tahu nih kalau di bawah tanah ini ternyata dengan sistem karsnya itu kemudian ada sumber air bawah tanah yang luar biasa, yang kemudian kalau dinaikkan dan akhirnya dinaikkan kan secara perlahan-lahan kebutuhan air minum ini mencukupi bagi masyarakat Gunung Kidul, dan itu harus disyukuri. Makanya kalau dalam diskusi baik di Bapeda atau diundang Pemda tentang diskusi yang membicarakan kars, ketika ada kawan, ada pejabat yang bilang lah opo entuk aneh fungsinya KBAK itu, ya fungsinya saya tunjuk teh yang diminum teman-teman itu kan berasal dari air sistem kars itu sendiri. Nah, tapi kalau kebutuhan akan bahan kalsium karbonat baik untuk industri maupun untuk keperluan infrastruktur, tentang sediaan untuk proyek-proyek strategis nasional, tentunya kan akan ngambil di tempat yang sudah ditetapkan di menjadi kawasan kawasan wilayah usaha pertambangan itu. Harapan saya di RT RW ini tidak nambah, tapi nggak tahu kan sampai hari ini katanya belum diketok gitu, belum diketok Mas On. Nah, karena kekasan dari kawasan bentang alam kars itu memang tidak bisa direklamasi. Jadi ketika udah dibabat fungsinya berubah, ditanami pohon itu tidak memulihkan fungsinya. Tetapi kemudian kita kan jadi bertanya, bisa nggak ini dimanfaatkan kawasan bentang alam kars? Tentunya bisa. Kalau saya pribadi di samping untuk wilayah pertanian, wilayah peternakan, kemudian kalau pesisir ya dari sisi kelautannya, mungkin yang lebih daya rusaknya tidak tinggi dan menjadi andalan pengembangan ekonomi masyarakat di Gunung Kidul dan efek karambolnya terhadap ekonomi masyarakat Gunung Kidul mungkin di dunia pariwisata. Sehingga misalnya ada dalam tanda kutip sedikit perubahan kawasan bentang alam, saya kira tempat pariwisata ini akan lebih sedikit kerusakannya daripada kemudian ke soal pertambangan. Nah, ini kan pilihan itu akan menjadi kebijakan pemerintah mau pilihan-pilihan apa, karena saya selalu meyakini bahwa Gunung Kidul itu dari pertanian, peternakan, kelautan itu sebenarnya bisa makmur dan sejahtera gitu loh, tidak di sektor pertambangan. Walaupun penciuman saya titik-titik yang lebih ekstrim pertambangannya ke depan akan merusak lingkungan pasti akan ada. Saya sudah bicara dengan kawan geologi, geologi itu kan ada, menurut saya kan ada dua belahan, ada yang jadi pemerhati, akademisi, tapi ada yang lulusan geologi itu ya dia di bisnis pertambangan, dan dia dari peta yang dia miliki titik Gunung Kidul itu potensi tambang mineralnya tinggi di Gunung Kidul, dan Gunung Kidul itu sangat kaya, tidak hanya sekedar
kalsium karbonat ini kalau dilihat posisi pertambangannya, tapi nggak tahu itu mau seperti apa. Jadi kalau dari sisi saya sebagai aktivis atau pemerhati lingkungan, harapannya kawasan pertambangan dalam arti untuk kalsium karbonat ini tidak di RT RW ini tidak ada penambahan. Nah, biar dari rusaknya juga tidak cepat habis, tentunya itu tadi tidak sekedar untuk uruk, tidak sekedar untuk konstruksi bangunan, bahan bangunan dan sebagainya. Tentunya banyak hal yang sudah menjadi kawasan pertambangan loh ini bisa dibuat industri turunannya yang tentunya daya rusaknya akan lebih rendah. Kalau tadi yang MES 1500 bisa untuk satu produk-produk tertentu. Bahkan ada satu kajian dari teman geologi bahwa Gunung Kidul itu bisa untuk campuran ban yang dibikin Gojar itu MES-nya lebih lembut lagi, dan tentunya tidak sebesar kalau hanya sekedar untuk uruk, sekedar untuk ini. Makanya menurut saya itu titik temu biar pertambangan berjalan di wilayah usaha pertambangannya. Walaupun mungkin kalau ini pendapat pribadi ya, kalau teman-teman yang bergerak di lingkungan mungkin warna lingkungan hidup atau yang lainnya, mungkin ancang-ancangnya kalau dulu yang putih-putih itu mau digugat untuk dibirukan. Kalau kemudian pemerintah pengen yang biru itu diputihkan, kalau teman-teman di jaringan pengen ada gugatan yang biru itu diputihkan. Saya kira itu untuk pemantik awal agar terjadi diskursus pada petang hari ini soal pertambangan, terus kemudian mudaratnya seperti apa, ada pilihan lain enggak, termasuk pilihan-pilihan itu tadi di dunia pertanian, peternakan, kelautan, kemudian pariwisata, mungkin yang efek karambolnya lebih tinggi mungkin untuk industri, home industry dan lain-lain. Nah, tentunya akan menyentuh misalnya industri pariwisata yang buatan ya, pasti akan sedikit banyak tapi kan lebih minimal daripada kemudian itu digunakan untuk pertambangan misalnya. Sebatas nanti kemudian ada rekomendasi Badan Geologi bahwa perubahan itu kemudian tidak mempengaruhi lingkungan. Bahasanya kalau kemarin saya diskusi dengan tata ruang itu nanti akan ada yang kawasan sensitif dan tidak sensitif, karena kelihatannya dari pengajuan Pemda itu sudah ada jawaban dari Badan Geologi, kelihatannya arahnya kepada soal klasterisasi wilayah yang ini untuk ini. Tapi tentunya itu menunggu regulasi yang dari Kementerian SDM. Mungkin akan seperti itu. Pemda kan sudah punya inisiasi nih untuk ada mungkin revisi atau apa seperti yang sempat rame beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu sedikit pemantik dari saya, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Bowo. Jadi ada beberapa catatan yang kemudian saya catat menurut Mas Bowo ini. Yang pertama adalah di dalam review RT RW yang akan datang ini tidak ada lagi penambahan area tambang, gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan juga bahwa sumber air di Gunung Kidul sekarang banyak setelah kemudian ada beberapa banyak tambang yang kemudian tidak dilanjutkan lagi. Kemudian ini menjadi penting juga karena 2 hari yang lalu Kota Yogyakarta sudah mengumumkan bahwa sumur-sumur di Kota Yogyakarta ini sudah tercemar. Nah, harapannya kalau beberapa diskusi itu memang sumber air yang masih terjaga itu memang di Gunung Kidul, sehingga menjadi satu ancaman kalau kemudian tambang-tambang ini juga areanya akan lebih luas lagi begitu. Oke, untuk selanjutnya 10 menit berikutnya saya mau mendengar ini satu atau beberapa statement yang kemudian bisa kita dengarkan bersama dari milenial, kaum milenial berkaitan dengan tambang di Gunung Kidul. Mas Roka ini walaupun sudah berumur tapi masih milenial wajahnya. Ya Mas Roka. Ya, kancanannya soalnya anak-anak muda semua ya. Oke, terima kasih Mas Heri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Singkat saja apa yang akan saya sampaikan pada momen malam hari ini.
mengutip kalimat dari teman saya, usaha yang paling menguntungkan adalah usaha yang tidak bisa diperbaharui. Jadi usaha tambang itu memang seharusnya itu lebih menguntungkan daripada usaha-usaha yang lain. Jadi contohnya seperti batu bara, minyak bumi dan yang lain itu lebih menguntungkan. Tetapi yang terjadi pada kabupaten kita tercinta ini malah sebaliknya. jadi potensi yang begitu besarnya itu maaf hanya untuk menjadi uruk saja dan hanya dijual berapa, 400.000 atau 600.000 satu truknya. Itu untuk masalah keuangan ya, maksudnya batu kapur ini memang benar apa yang dikatakan Mas On tadi, bisa sampai 1.500 atau 3.000 mes. Tetapi yang perlu kita tekankan dan garis bawahi di sini adalah seperti yang dikatakan Pak Bowo tadi, ketika itu bisa diekstrak, itu nilainya akan lebih tinggi daripada hanya sebatas uruk dan juga bahan untuk campuran ban atau campuran semen. Jadi pengalaman saya pribadi itu tahun 2007 Mas On. Tahun 2007 itu saya membuatkan dokumen untuk ekspor di Dubai bahwa grade 6-nya saja itu harganya bisa 28 kali lipat dari kulaan pengusaha tersebut. Itu grade bawah sekali itu harganya 26 kali lipat. Saya rasa data-data seperti ini disembunyikan dalam tanda kutip ya, maaf, disembunyikan dari kita, dan ben AEDW ini ngerti ini yo batu kapur gur tinggu uruk tok, ora ono nilai ekonomis yang lain. Saya rasa ini juga butuh peran dari pemerintah untuk pemerintah tegas dalam mengeluarkan peraturan bahwa jangan sampai produk-produk batu kapur ini keluar dalam barang mentah atau barang setengah jadi. Jadi pemerintah harus membuat regulasi, kalau bisa itu keluar itu sudah barang jadi dan barang siap untuk industri-industri besar. Saya rasa ini peran pemerintah yang cukup signifikan di sini untuk kalau Mas On tadi bilang, kalau Mas On tadi ngendika bahwa bisa meningkatkan PAD, bisa. Dan saya rasa ini akan menjadi signifikan ketika pemerintah sekarang ini konsen ke dalam pertambangan tersebut. Ya, memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Gunung Kidul. Tidak hanya dalam sektor pajak, restribusi, dan lain sebagainya, tetapi masih banyak hal-hal yang belum digarap, tidak hanya tambang juga, untuk meningkatkan PAD yang ada di Gunung Kidul. Itu untuk masalah PAD dan ekonominya. Terus kalau masalah lingkungan, ini saya juga kebetulan menjadi pencinta alam dari SMA, kuliah juga pencinta alam, dan kami juga mengkaji akan batuan kars yang ada di Gunung Kidul. Benar yang dikatakan Pak Bowo bahwa efek kerusakan itu akan tinggi sekali. Jadi di Gunung Kidul belum banyak ada irigasi, selokan. Ketika nanti tambangnya besar-besaran, ini akan membuat Gunung Kidul ini banjir. Jadi ketika gunung itu dipapras, itu daya serap airnya itu akan berkurang, dan itu juga akan mengakibatkan bencana-bencana yang bahasa Pak Bowo adalah bahasa karambol. Jadi bencana karambol akan terjadi ketika penambangannya ugal-ugalan begitu. Ya, saya rasa peran pemerintah nasional dan juga provinsi ini sudah baik, karena titik-titik yang dikatakan Pak Bowo tadi putih biru, kalau saya bahasanya merah hijau, ben penak le ngomong. Pada saat pemerintahan Bubadingah itu sudah menetapkan bahwa ini kawasan hijau, ini kawasan merah, ini kawasan kuning, sudah ditentukan oleh Bubadingah pada saat pemerintahan Bubadingah. Tetapi
banyak titik-titik yang memang itu seolah-olah disediakan untuk para investor untuk digali, tetapi banyak juga kawasan-kawasan yang memang itu didelikke, istilahnya didelikke untuk ben ojo ngasih ditambang. Peran pemerintah provinsi ini juga sangat tinggi ketika peraturannya adalah 5 hektar dalam satu titik adalah 5 hektar. Itu juga regulasi yang cukup bagus untuk menekan angka penambangan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin juga pemerintah juga bisa menegaskan tegas akan penambangan ilegal yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Gunung Kidul. Penambangan ilegal gur tinggo uruk, tak kira kuwi babar blas ora ana manfaate tinggo masyarakat Gunung Kidul secara luas. Mungkin seperti itu sedikit pematik dari saya. Terima kasih, mohon maaf ketika ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Roha. Jadi ada menarik beberapa hal yang kemudian bisa kita catat. Potensi tambang di Gunung Kidul itu jangan hanya kemudian disampaikan di publik itu watu putih itu watu uruk begitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, perlu ketegasan pemerintah. Boleh ditambang tetapi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah atau bahan setengah jadi gitu ya. Kira-kira. Jadi nek didol yo sing apik sisan, sing mese 3.000 ngono ya Pak On. Jadi ora ming tinggo uruk karo campuran bangunan. Oke, ini menarik. Nanti akan kita coba untuk diskusikan lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada berikutnya. Nah, ini dari yang jauh di ujung selatan sana, aktivis LSM itu Mas Rino Caroko, monggo. Ya, terima kasih Mas Heri Fosil. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk teman-teman. Ya, ini diskusi yang belum pernah terjadi untuk kalangan teman-teman pegiat lingkungan, akademisi, media, dan juga praktisi yang lain. Kayaknya baru kali ini Mas On ya, diskusi ini muncul ya. Ya, karena melihat keprihatinan Gunung Kidul untuk ke depan seperti apa, itu Mas Heri. Jadi saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang tadi disampaikan oleh Mas On sebagai keynote speech di diskusi petang hari ini. Satu, soal BUMD yang di situ ada perbankan dan juga ada PDAM. Yang kedua terkait dengan bentang alam Kars. Nah, saya mulai di bentang alam Karsnya, bahwa sebenarnya Gunung Kidul menjadi bumerang ketika menyodorkan kepada UNESCO tentang bentang alam Kars yang harus dilindungi. Akan tetapi ini sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem lingkungan. Tapi kita juga harus berpikir tentang kemajuan zaman ke depan mau seperti apa gitu. Ini beberapa diskusi kalau terkait dengan ini saya biasanya tidak sepadan dengan Mas Bowo. Di setiap diskusi saya pasti bertentangan dengan Mas Bowo, karena Mas Bowo selalu bicara tentang kelestarian alam, kelestarian lingkungan. Tapi saya berbicara juga dengan satu kelestarian lingkungan yang mungkin nanti akan berdampak pada kemajuan hajat hidup warga masyarakat di Gunung Kidul. Bahwa kita setuju bahwa bentang alam Kars harus dilindungi. Itu kemarin. Mungkin 10-20 tahun ke belakang. Tetapi kita tidak melihat, satu tentang kemajuan zaman, yang kedua tentang pertumbuhan penduduk. Bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa alam itu tidak bisa berkembang. Tapi manusia itu bertambah. Seiring dengan pertambahan manusia, pertambahan penduduk, maka akan berimbas pada lahan-lahan yang kemarin menjadi
kawasan lindung kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan. Nah, ini apakah kalau ini dikaitkan dengan perlindungan bentang alam kars, apakah itu melanggar apa tidak? Ini kita lepas dari pertambangan. Nanti kita akan bahas juga tentang pertambangannya. Nah, itu satu sisi kita melihat pertumbuhan penduduk di Gunung Kidul, di sisi lain kita dibelenggu dengan peraturan bentang alam kars. Yang kedua, terkait dengan perkembangan zaman. Kita tahu di zona selatan pertumbuhan dunia pariwisata semakin pesat dan mau tidak mau infrastrukturnya itu juga harus dalam tanda kutip memanfaatkan lingkungan yang ada dengan mengepras gunung untuk kawasan wisata. Nah, pertanyaannya, apakah pertumbuhan pariwisata di Gunung Kidul itu harus dilakukan dengan cara ngepras gunung atau bisa dengan sesuai konturnya? Tidak harus mengepras gunung, tapi wisata tetap jalan di situ. Nah, ini pemerintah belum tegas soal ini. Pemerintah belum tegas. Ketika kita melihat di kasus terakhir kemarin, ada foto di wilayah selatan daerah Sepanjang kalau nggak salah, itu gunung dikepras. Itu kok ketok elik banget. Kalau dilihat dari jauh, apalagi dari atas itu kok kelihatannya kok sangat memprihatinkan. Ada gunung dikepras. Gitu. Nah, ini untuk apa? Ini memenuhi kebutuhan pengembang. Memenuhi kebutuhan pengembang, harus dikepras seperti itu. Nah, ketika kita kembalikan pada regulasi yang ada, yang di situ menyatakan perlindungan terhadap bentang alam karsnya. Apakah pemerintah sudah melakukan penindakan tegas terhadap pengembang yang dalam tanda kutip dia merusak kelestarian alam, dia merusak gunung-gunung yang saat ini dikepras? Apakah tidak ada kebijakan yang kemudian mengatur tentang pengelolaan lingkungan sesuai dengan kontur agar tidak terlalu rusak gunungnya? Karena tadi disampaikan hampir dari 60% di Gunung Kidul, hampir 60-70% itu bentang alam kars, walaupun itu tidak dilindungi oleh geopark. Akan tetapi saya yakin Gunung Kidul itu kawasannya kars semua. Ini kars semua. Ini bagaimana dengan pengembang itu? Nah, maka saya setuju tadi depan disampaikan harus ada perubahan tata ruang di mana kawasan ini bisa dimanfaatkan dan kawasan yang lain dimanfaatkan untuk pengembangan wisata, tapi kawasan lain boleh dimanfaatkan untuk perumahan, untuk tempat tinggal. Ada dua kepentingan oleh yang kita sampaikan, bahwa satu untuk kepentingan industri, yang kedua untuk kepentingan rumah tangga, dalam hal ini untuk perumahan. Kalau untuk perumahan saya yakin kok sangat susah kalau kita melarang warga untuk membuat rumah di atas kawasan bentang alam kars. Sangat susah itu, karena ya punyanya di situ, lahannya punyanya di situ. Sementara di sini adalah kawasan lindung kars. Apakah tidak diperbolehkan untuk membangun rumah di situ? Sementara mau tidak mau anak saya ini harus tinggal, harus pisah dari saya. Apakah harus ada aturan yang tegas bahwa tidak boleh di situ? Nah, ini saya yakin kok tidak fair. Yang kedua, untuk kepentingan industri, terutama industri wisata dan industri tambang. Kalau industri wisata, apakah kemudian harus dengan mengepras gunung, atau pemerintah mengeluarkan kebijakan boleh berinvestasi di Gunung Kidul, tapi tidak boleh ngepras gunung, bolehnya hanya sesuai dengan konturnya, Nah, ini juga dari tata ruang juga belum muncul, belum ada ketegasan soal itu. Yang ketiga, murni untuk kegiatan tambang. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh teman-teman, yang tadi diungkapkan oleh teman-teman, murni untuk kebutuhan tambang.
bahwa di daerah Bedoyo itu hampir semua, Mas, hampir semua kebutuhan tambang itu, hampir semua tambang itu. Dan apakah di situ sudah dilegalkan oleh pemerintah? Belum tentu, belum tentu. Mungkin mereka tambang-tambang atau perusahaan-perusahaan tambang di gunung di mana itu, di zona timur, di daerah Bedoyo, mungkin dia akan melakukan penambangan yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah, oleh negara. Nah ini menjadi pemikiran pemerintah dan kita harus mengkritisi terkait dengan zonasi tambang di Gunung Kidul. Zonasi tambang di Gunung Kidul. Selanjutnya kalau kita bicara tentang pengerusakan lingkungan yang di situ nebras tentang alam khas. Lah wong negara juga memulai kok. Negara itu memulai. Dengan apa? JJLS-nya. Apakah JJLS itu tidak nembrak bentang alam khas? Sangat itu. Justru negara di sini yang memberikan contoh kepada rakyat, memberikan contoh kepada UNESCO dalam hal ini yang memiliki kebijakan untuk melindungi khas. Negara nabrak soal itu. Berapa hektar saja, ribuan hektar yang digunakan oleh negara atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan umum. Itu Bapak. Jadi tidak fair kalau kemudian pemerintah kok ini kawasan khas tidak boleh gunakan, sementara JLS lebarnya hampir 50. Nah, ini akan ada pelebaran lagi Mas On. 30 meter kalau sekarang ya. 30 meter panjangnya ribuan kilo itu, ratusan kilo. Kars. Apa konsekuensi negara melihat kondisi seperti ini? Loh, kan harus fair Mas Joko. Harus fair. Yang kedua, sebentar. Saya yakin jenengan akan nyanggah saya. Yang kedua, iya toh? Ketiga ya, yang ketiga. Terkait dengan bisnis BUMD. Nah, ini lepas dari penambangan ya, lepas dari penambangan. Saya pernah mendengar negara tidak boleh berbisnis kepada rakyatnya di dalam kutipan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita tarik dari skup lokal, apakah Gunung Kidul berbisnis kepada rakyatnya? Iya. Lewat apa? Satu, perbankan, BDG, yang konon katanya kalau kita melihat tentang bunganya itu riba. Itu riba. Siapa yang pinjam di BDG? Rakyat. Tapi ketika rakyat pinjam di situ, satu harus ada jaminan, yang kedua harus disurvei, yang ketiga harus penentuan BI checking dan sebagainya. Yang keempat nanti kalau nunggak disita, yang kelima bunganya juga ada. Piye? Loh, itu Pak. Negara sudah bisnis kepada rakyatnya. Tidak untuk apa? Tidak untuk kesejahteraan rakyat. Karena kita nggak tahu pelaporan dari BDG itu untungnya berapa. Ya toh? Untuk gaji karyawannya berapa. Sementara BUMD itu dikelola oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, rakyat yang mana? Yang masuk di situ pejabat semua kok. Gitu loh. Yang di situ masuk pejabat semua. Dari komisaris sampai pejabat itu. Atau kalau tidak, itu titipan dari mereka. Loh, ini walaupun tidak ada fakta yang bisa tapi benar seperti itu. BDG sudah berbisnis, negara sudah berbisnis kepada rakyatnya melalui BDG yang ribanya seperti itu. Kalau yang pinjam itu pengusaha, oke. Pengusaha yang kelas menengah ke atas. Tapi kalau yang pinjam UMKM kemudian bunganya harus sekian, jaminannya sekian, nanti kalau tidak bayar 3 kali disita dan sebagainya, itu menyengsarakan rakyat. Sementara dana yang dialokasikan untuk BPD, untuk BD, untuk perbankan itu, dana-dana dari kita membayar pajak.
Kan itu. Nah, kita mau mengakses sendiri harus dan sebagainya itu persyaratannya banyak. Wong aku enak misalkan mau pinjam di BDK mungkin sudah nggak bisa kok. Harus syaratnya sekian, apalagi dicek di bank, wah bang kabeh bangku. Loh, itu sementara saya orang Gunung Kidul. Yang kedua, yang keempat PDAM. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Bumi dan segala isinya adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kira-kira seperti itu di Undang-Undang 45. Sorry Pak Rino, bahasanya biar kita tidak kemana-mana, kita fokuskan di tema sesuai dengan tema. Ya, karena tadi yang disampaikan Bukan Pak Oon itu menarik ketiga. kesimpulan dari umum menuju ke khusus begitu ya. Oke, tapi yang ini awal penting. itu kan umum, kemudian Ini penting. kita tarik ke yang khusus gitu. Ini penting ya. Biar ini nanti penting. nggak kemana-mana. Untuk PDAM penting ini. Untuk PDAM penting. Untuk PDAM penting. Karena ini berkaitan dengan kekayaan bumi untuk kesejahteraan rakyat. Walau mas suwe ini, karena saya melihat keprihatinan masyarakat gitu loh. Ini berapa masyarakat di Purwosari, di Panggang itu ada daerah yang belum dialiri oleh PDAM. Belum dialiri oleh PDAM, belum merasakan nikmatnya PDAM. Sementara kalau dilihat PDAM selalu rugi. PDAM rugi. Loh, pemerintah jangan melihat rugi untung karena bukan bisnis. Bukan bisnis, Bung. Jadi kalau untuk rakyat itu sepenuhnya ketulusan melayani masyarakat. Masyarakat tidak boleh satu digadekan, yang kedua ditukarkan, yang ketiga dibangun bisnis, nggak bisa. Jadi Panggang Purwosari itu ada daerah yang belum dilari oleh PDAM. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Misalkan ditanya anggarannya besar, Mas, untuk mengangkat air dari bawah tanah. Sementara Panggang Purwosari kalau diangkat itu airnya besar, biayanya besar, Mas, untuk mengangkat tanah. Sementara setiap tahun pembelian kendaraan untuk pejabat itu ada. Sementara setiap tahun, ya toh, setiap tahun bayar pegawai itu selalu meningkat. Tapi untuk kesejahteraan rakyat di situ air yang tidak teraliri itu enggak ada. Bagaimana kalau misalkan, ya toh, kalau misalkan, oke lah, dalam satu tahun ini tidak ada mata anggaran untuk belanja pegawai atau dikurangi, tidak ada anggaran untuk beli mobil, beli motor, tapi untuk apa? Untuk melihat kondisi masyarakat ini, boom. PAD-nya dinaikkan, tapi untuk mengangkat banyu nggak ada. Selalu saya itu mencari CSR yang lain, CSR yang lain belum mampu. Sementara ini menjadi tanggung jawab negara. Beli motor 1 tahun sekali pasti ada, beli mobil 1 tahun sekali pasti ada, beli dan sebagainya. Untuk kepentingan siapa? Pejabat. Sementara untuk kepentingan rakyat, banyu itu raeneng. Banyu itu raeneng. Gitu. Maka dalam satu mata anggaran alokasikan untuk ngebor banyu di Panggang Purwosari yang saya tahu. Ya selebihnya nanti biarkan masyarakat ini membuat penampungan sendiri, kemudian mereka swadaya kok, asalkan ada air yang diangkat. Lah katanya bumi, air dan sebagainya dikuasai negara untuk kemampuan rakyat. Ini air ada banyak ini di tanah kita, tapi tidak untuk kemampuan rakyat, orang diangkat-angkat kok. Itu. Maka saya sepakat, mari di diskusi ini, gitu, di diskusi ini kita melihat perspektif keperpihakan terhadap masyarakat, keprihatinan terhadap rakyat yang belum bisa merasakan kekayaan bumi. Salah satunya air, karena air menjadi bahan kebutuhan dasar manusia. Cukup. Itu. Ya, cukup. Selebihnya nanti minta waktu sedikit. Ya, selebihnya nanti kita akan lihat nanti dari hasil diskusi ini bagaimana respon pemerintah. Nah, ditanya Rino kok ngopo ya, karena kita tahu dengan kondisi masyarakat Rino itu. Terlepas dari saya mencalonkan dewan besok jadi atau tidak gitu kan. Nah, ini terlepas dari itu gitu. Tapi saya melihat ini keprihatinan masyarakat. Purwosari itu kalau saya temui
warga masyarakat, Mas, tolong sesuk kene ono PDAM sing mlaku apa sing ngalir di tempat saya. Selama ini belum ada yang ngalir. Untuk kebutuhan pokok, kebutuhan air apa? Beli. Oke. Kalau pas Cukup, hujan Pak kita ada Rino. penampungan. Kira-kira itu. Terima kasih Ya. Mas Heri. Oke. Ini menjadi media untuk Ya. menyalurkan gagasan. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Heri, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Heri. Waalaikumsalam. Saya Pak Yuli, Pak. Ya. Pak. Ya, Sabar. Ya. Oke, Mas Rino dan teman-teman semua, agar nanti kita tidak melebar kemana-mana, karena nanti kalau tidak fokus terhadap satu isu yang kemudian akan kita diskusikan ini akan melebar kemana-mana. Boleh Pak Rino, karena tadi sudah memendam beberapa tahun begitu, unek-uneknya ya nggak apa-apa. Kita tampung hari ini, tapi para Gini Mas, karena di awal wis dari bukan Pak Oni itu Oh, menjabarkan BUMD. secara umum, Maka kemudian tak menarik ke sampaikan. kesimpulan khususnya, Pak. Kalau Gitu loh. memang Tak moderator sampaikan. mengizinkan untuk memotong, saya akan memotong loh ini. Banyak yang ingin saya potong ini. Oke, gini. Tahan dulu. Sabar dulu ya. Sabar ya. Oke. Kita kembali lagi ke isu bahwa kita kemudian hari ini akan diskusi. Oke, Pak Rino tadi sudah menyampaikan nggak apa-apa, disampaikan nggak apa. Tapi kemudian yang akan kita bahas adalah nanti yang kemudian kesimpulan dari diskusi ini akan kita ambil satu saja, bahwa kemudian bagaimana kemudian peluang industri tentang kalsium karbonat. Itu titik itu saja ya. Kemudian yang lain ya nanti biar Pak On gawe, Pak Yuli gawe diskusi lagi dengan tema PDAM, dengan tema yang lain gitu ya. Oke. Besok Kita sepakat itu dulu Pak Yuli. Oke, kemudian terus kemudian. nggak apa-apa. Saya minta waktu. Sebentar Karena Pak. Sebentar. Oke ya. Nanti saya kasih Pak setelah ini Pak. Iya. Oke. Tenang saja. Oke, jadi Pak Rino tadi menyampaikan berkaitan dengan tambang ada beberapa hal. Satu tentang infrastruktur, kemudian baik untuk perumahan, kemudian jalan, kemudian industri. Ini menjadi poin penting bahwa kemudian ada hal banyak tentang tambang ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah berkaitan dengan tata ruang, kemudian aturan yang tegas berkaitan dengan tambang ini. Kalau kita bicara perubahan ekosistem di Gunung Kidul, sebetulnya 20 tahun terakhir ini kalau menurut data BPS kurvanya itu kalau kita lihat sebetulnya dari 20 tahun yang lalu sampai dengan tahun 2018 itu sebenarnya naik, kondisi ekosistem di Gunung Kidul naik bagus sampai dengan 2018. Baru kemudian 2018 ke sini ini kemudian turun lagi, nanti boleh dibaca di data BPS. Ini menjadi poin penting, menjadi satu hal yang menarik. Kenapa kemudian 2018 ke sini kemudian grafiknya turun? Itu masih ada waktu beberapa menit ke depan, Pak Yuli kalau mau menambahkan saya persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya duduk di sini adalah bagian dari konsorsium Guyub. Kalau tadi sebagai penanggung jawab ora iso urun rembuk. Perkenalan, nama saya Yuli Sabtono, mewakili dari Info Gunung Kidul. Kebetulan saya magang di sana dan ditugaskan oleh direktur kami untuk mewakili. Terima kasih. Awal saya bacakan, marai wis iso nebak iki mesti kudu pikirane Yuli. Saya bacakan aja. Awalnya pemikiran saya ini dilandasi pemikiran tentang ngototnya monumen Tobong Gamping harus terwujud. Terus saya mencoba membaca pikiran dengan mata hati. Pikiran Mas Bupati ini opo to hatine. Dari membaca pikiran Mas Bupati, monumen Tobong Gamping yang didemo ora kodal. Nek ra dielek nek ra tak elekke ana kok kanca kuwi sing demo udo itu. Ning tak elekke. Nah, mari kita baca dengan mata hati. Mosok gur masalah mak kluthik sehingga memaksakan harus ada tobong itu. Mari membuka mindset kita yang selama ini kita sempit. Monumen Tobong itu adalah simbolisasi ke depan bahwa akan ada pabrik kaca, pabrik cat, pabrik keramik, pabrik kosmetik, pabrik pasta gigi, dan produk turunan dari kalsium karbonat. Ilmu ini saya baca sebatas investigasi yang sederhana terhadap tambang tradisional. Saya ingin membantah. Silahkan disiapkan, dicekel mike nganu Mas
Stefan. Saya ingin membantah bahwa bisnis tambang itu ora sepro. Tadi sempat saya baca, mungkin saya pernah mendengar. Saya melakukan investigasi terhadap tambang tradisional. Nanti sebenarnya karena hujan nggak bisa datang. Terhadap tambang tradisional, jadi hitung-hitungannya bisnis sederhana mil contoh itu dengan keuntungan bersih itu 50%. Bersih sih. Nah, sekaligus saya siapkan, kalau pengen hitungannya rinci, saya siap mendatangkan orang. Bahkan saya siap untuk video visi, lihat WA. Nanti teman-teman bisa tanya langsung. Pengusaha kecil itu. Beliau masuk kategori penambang tradisional. Dengan usaha sederhana turunan dari produk batu kapur dengan 2 mesin giling sederhana seharga A 10 juta. Jadi kalau 2 mesin berarti 20 juta. Kapasitas dari informasi yang saya dapat itu produksi 8 sampai 12 ton per hari dengan harga per 12 kilo 13.000 harga di sini. Bentar, kok jadi munggah. Belum kalau pupuk organik yang menyertakan gamping dan tanah kaolin di daerah Semen. Itu tanah kaolin, sampel saya bawa. Belum sekedar sekelas PT Sumber Alam dan Supersonic yang mampu membuat mes 1.500, itu tentu bisnis yang luar biasa. Harapan saya adalah ada gayung bersambut dari pemuda Gunung Kidul atas maksud monumen Tobong di Bundaran Siono itu, bahwa suatu saat di Gunung Kidul akan muncul pabrik-pabrik turunan batu kapur. Contoh yang disampaikan seperti Mas Bekti tadi. Mari kita membuka mata hati kita, membaca hati Mas Bupati. Besok kita akan muncul PT, mungkin tebakan saya PT Mas Semayora. Harapan kami, langkah awal usulan saya, BUMD Provinsi DIY yaitu PT AMI yang selama ini mangkrak dan benderanya dikerjasamakan dengan salah satu PT tertua di Gunung Kidul. Harapan saya PT AMI menjadi BUMD Kabupaten Gunung Kidul. Informasi dari teman Dewan Provinsi bahwa dari perizinan dan alat produksi itu komplit dipunyai oleh PT AMI BUMD DIY. Masalahnya, bisakah BUMD Provinsi di take over menjadi BUMD Kabupaten Gunung Kidul? Kami ingin dukungan dari teman-teman, khususnya dari konsorsium Guyub Gunung Kidul. Terakhir, pengelolaan tambang ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuli. Ini Pak Heri sebelumnya, ini dari Mas Yuli ini tadi semua sudah pegang mic loh. Sebenarnya sudah gemes. Santai, sabar. Jadi ini lebih menarik lagi kalau kita bicara hitung-hitungan yang disampaikan oleh Pak Yuli ini lebih menguntungkan daripada giling dari 1.500. Kalau kita bicara hitung-hitungan Pak Yuli loh ya. Pak Yuli hitung-hitungannya tadi mesin ini 20 juta iso produksi 2 mesin ini iso produksi 13 ton. 8 sampai dengan 13 ton. Oke, 8 sampai dengan 10 ton isa produksi. Iki nek dihitung-hitung yo 2 hari wis balik modal loh Pak On. Kalau hitungannya Pak On tadi yang kemudian ini butuh konteksnya itu melawan tambang. Oke. Lah kok disampaikan malah bisnis tambang. Loh, ini kan hitung-hitungan. Saya
menyimpulkan yang pro dan yang kontra, Mas. Nah, ini yang pro. Kalau hitungannya Pak On itu tadi kan harga mesinnya 20 miliar, dia bisa produksi per hari 20 ton. Itu kira-kira sedino entuke nek kurs dolarnya $100 kemudian 15.000 katakanlah. Jadi kesimpulannya Mas Heri, Seto. apapun yang disampaikan oleh Mas On maupun Pak Yuli ini tadi terkait dengan angka dalam bentuk rupiah itu tuh bullshit. Iya. Oke. Iya. Oke. Kita nggak butuh ini, Mas. Iya. Itu di online Shopee atau Lazada itu 10 sampai 17.000 Mas. Oke. Sabar dulu teman-teman. Oke, ini iya. Hitungannya Pak On tadi butuh kira-kira 70 hari untuk balik modal. Pak Yuli ping 2 dina balik modal Mas. Jadi iki hitung-hitungannya saya nggak tahu ini. Ini yang hitungan yang disampaikan tadi itu menurut saya ini bullshit karena apa? Tidak memperhitungkan pertaruhan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi saya tidak tadi tahu masalah mengatakan bullshit. Oke, gini. Mari kita datangkan pelakunya. Oke. Siap. Gawang sampai sekarang ternyata masih menjadi persoalan sosial kok. Ini masih produksi. Iya, tetap sama. Dengar. Petambang tradisional. Oke, Pak Yuli. Undang-undang. Pak Yuli mohon maaf. Iya, dilindungi undang-undang. Saya setuju, Ya. tetapi itu bukan berarti untuk meliarkan atau membuat lagi pertambangan yang baru, Mas Pak Yuli. Benar. Tradisional dilindungi undang-undang. Semua dilindungi undang-undang, Pak Yuli. Semua dilindungi undang-undang. Besar tidak. Penambang besar tidak. Pak Yuli, ini boleh dilanjutkan Oke, atau di stop Pak dulu? Yuli stop dulu. Oke, kita dengarkan Pak Stefanus, nanti akan kita tanggapi lagi. Oke, kita. Oke, kita diskusikan dulu. Ya, karena betul, nanti. Kita lihat dulu, kita berikan kesempatan Pak. Oke, Pak Stefanus. Lah nanti nek ming diskusi iki pro kabeh lah ya ora gayeng loh, ngono lho. Sing penting itu kita sepakati bahwa diskusi ini adalah nantinya akan ada kesimpulan positif bagi semua pihak. Oke. Nanti saya sampaikan dulu ke Mas Stefanus dulu, nanti baru ke yang pro, Mas Rino atau Pak On. Nah, coba Mas. 5 menit doa rasa suwe-suwe. Wektune wis wengi. Oke, langsung. Tadi Pak Bekti dan Mas Roka tadi memilih pada titik aman untuk tidak menjadi perdebatan. Tetapi saya baru mengenal Mas Rino dalam pengungkapan ide-idenya, gagasan-gagasannya. Ketika kita dibenturkan dengan apa yang dilakukan oleh negara terkait dengan JLS dan lain sebagainya, ketika undang-undang mengatakan tentang pembangunan di kawasan KAS, lalu kemudian disimpulkan bahwa ternyata itu justru kita blunder atau kita masuk dalam kotak jebakan, itu saya berpendapat lain. Justru undang-undang, aturan dan lain-lain itu keluar itu untuk masa depan, untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang terjadi dan semakin masif di masa depan. Ketika itu tidak ada, maka sebenarnya persoalan-persoalan yang sekarang terjadi ini mungkin ini menjadi lebih besar. Jadi aturan baik undang-undang dan lain-lain itu dan peraturan-peraturan perda dan lain-lain itu justru itu berpihak pada pemikiran-pemikiran visionernya Indonesia. Ya, sebagai contoh mungkin kita telah melihat sendiri pembangunan JLS itu menjadi gambaran bahwa lawang negara aja melakukan seperti ini. Iya, justru inilah yang menjadi persoalan sosial kita. Ketika negara sudah melakukannya, langsung ke bawah sampai pada tingkat kabupatennya melakukannya, maka masyarakat juga akan melakukannya. Saya, Anda pasti akan melakukannya. Maka pada sebuah tulisan saya pernah menyampaikan, kalau memang kita berniat untuk ngerojang-rajih, ayo, saya juga mau. Aku ya dijak gitu loh. Masalah mau membangun rumah dan lain sebagainya, itu tidak ada yang melarang. Karena regulasi itu sebenarnya ada, aturan-aturan itu ada. Itu termaktub dalam undang-undang sampai perda-perda, kemudian bagaimana membuat wahana pariwisata biar tidak merubah
kontur dan lain sebagainya, itu memang tidak mungkin. Tetapi tadi Pak Bowo tadi menyampaikan meminimalisir. Apa kemudian pertaruhan ketika ngerojang Raja Gunung itu tuh akan sama, akan sepadan dengan kerusakan atau dampak sosialnya. Dampak sosial tidak hanya melulu tentang air, tentang vegetasinya, tapi manusianya juga. Lihat saja sekarang, kita sudah rebutan lahan di grup jual beli tanah itu tuh sudah saling menguasai area. Untuk apa? Untuk kemudian ditawarkan, barangkali ada investor. Maka investor-investor itu mendapat akses itu juga dari informasi-informasi ini. Dan ini juga persoalan sosial sebenarnya. Kalau kita mau masuk ke sana, sebenarnya sudah sangat diatur. Bagaimana membangun di kawasan-kawasan yang ternyata dilindungi oleh dunia ini sebenarnya sudah diatur. Tapi memang prakteknya itu memang tetap merusak. Dan itu persoalan sosialnya. Lah kok malah mau kita tiru? Inilah yang kemudian saya tadi melihat bahwa di sini ada, kalau di awal tadi saya menyampaikan, ini ada kecacatan berpikir, sesuatu yang salah tapi dijadikan pembenaran untuk melakukan hal yang lebih salah. Iki kita mau benar-benar ikut merusak semuanya atau bagaimana? Izin-izin, beberapa pengusaha dan tangan-tangan pengusaha mengatakan bahwa ini sudah ada AMDAL, ini sudah ada UKL, ini sudah ada UPL. Paham nggak sebenarnya bahwa itu tuh ada sistem yang harus dilewati. Dan ketika dipertanyakan kembali, ternyata sistem itu ada yang terlewati, ada yang lompat. Saya yakin semuanya pernah mendengarkan kasus ini. Ya, Mas Joko. Kurang lebih itu. Saya tak menanggapi Pak Yuli tadi. Kalau ya, itu penegasan dari statement saya. Tadi yang disebut Mas Joko, penegasan dari statement saya, karena saya lihat tadi tidak ada penyanggahan. Ya itu ya. Jadi mungkin agak melebar, karena diskusi itu tidak bisa kan Mas Heri. Yo, enggak diskusi, lebarnya tapi jauh-jauh. Kalau misalkan kalau kita diskusi tentang bentang alam kas, tentu juga kita diskusi tentang bagaimana perizinan untuk wisata. Oh iya, itu berkaitan dengan dengan tambang yang digunakan untuk wisata loh ya. Tidak hanya tambang. Satu, ketegasan negara dalam ini pemerintah kabupaten melihat area-area wisata yang ada di Gunung Kidul. Saya beri contoh, mudah-mudahan saya salah. Biar aman saya pakai kalimat diduga. Nah, biar aman. Diduga HH Ocean View. Ya toh? HH Ocean View itu diduga melanggar aturan. Saya pernah satu waktu ada di situ, dulu pernah menjabat di salah satu dinas lingkungan hidup atau tata ruang, waktu itu saya lupa. Mbak Agnes Aning kalau nggak salah. HH itu tidak bisa. Pemerintah tidak berani mengeluarkan izin. HH nggak berani itu. Tapi diduga, pernah saya mendengar HH sudah ada izinnya. Lah ada apa di sini? Siapa yang mengeluarkan izin? Kalau misalkan HH itu ada izinnya dan benar apa yang disampaikan oleh salah satu pejabat Gunung Kidul waktu itu di Kopi Panggang, saya sebut saja, pemerintah tidak berani mengeluarkan izin. Begitu mengeluarkan izin, ini pelanggaran administrasi negara. Bisa nggak digugat? Bisa, di PT UN. Kita PT UN kan. Banyak sekali wisata-wisata di Gunung Kidul, di Yuna Selatan yang kemudian itu menabrak kawasan lindung. Kalau kita pengen jeli melakukan investigasi terhadap kawasan-kawasan wisata. Tapi apa tindakan pemerintah dan enggak ada. Mohon maaf, atensi itu banyak, Bos. Loh, iya, atensi itu banyak. Kalau kita pengen melihat ke dalam, kue ngenai piro. Enggak mungkin laku maling kok ngaku. Loh, itu fakta, Mas Joko.
Jadi jangan sampai kita dibodohi dengan hal-hal seperti itu, sementara di lingkungan kita di Yunani Selatan itu rusak semua. Satu. Yang kedua, penguasaan lahan secara besar-besaran. Konglomerat Jakarta. Kalau kita boleh meminjam istilahnya Bambang Pacul, Korea itu. Berapa ribu dia menguasai lahan di Gunung Kidul? Apa tindakan Gunung Kidul? Apa pemerintah Gunung Kidul? Enggak ada, Bos. Enggak ada. Hampir seluruh lahan di Gunung Kidul, terutama di Yunani Selatan, sudah dikuasai oleh investor-investor dari luar. Ribuan hektar. Untuk apa? Untuk industri wisata. Kita sepakat itu. Industri wisata. Karena kita tidak bisa hanya mengelola diserahkan kepada masyarakat tanpa ada campur tangan dari investor. Tapi konsekuensinya pemerintah harus tegas. Nah, ini pendidikan rakyat nih. Mendidik penguasa dengan perlawanan, mendidik rakyat dengan gerakan. Ini pendidikan. Alangkah baiknya kalau rakyat yang memiliki lahan di Yunani Selatan diajak saja kerjasama, investasi. Yang punya lahan, investasinya lahan. Yang pemodal, investasinya membangun, itu lebih bagus untuk sustainable perekonomian. Tapi sekarang yang terjadi bukan, mereka dijual, Bos. Mereka dijual untuk apa? Dalam alasan industri wisata. Kemudian nanti ketika ini terjadi, loh kayak menabrak aturan, itu belum ada tata ruang, itu pemerintah menang baik kok. Sementara mereka sudah meraup keuntungan sebesar-besarnya, diduga itu belum ada izinnya, diduga main aman aku Yohan. Lah engko ada laporan. Ya. Sebentar. Diduga. Gitu kan? PAD-nya masuk siapa? Enggak ada. Retribusi dari itu kecuali retribusi yang dibikin oleh pemerintah, pos-pos apa itu namanya? Pos retribusi. Hanya itu. Selebihnya kita enggak tahu. Karena memang diduga belum ada izin itu. Kalau masyarakat ada izin, gitu kan? Kita lihat lagi apakah di dekat pantai itu boleh, kayak itu ruang publik. 100 meter dari pantai itu ruang publik. Baik tebing atau pantai itu ruang publik. Itu kepras semua. Nah ini nanti permainan ini nanti. Ada permainan di situ. Pemerintah harus tegas. Lah diduga itu juga belakangnya ada backingan orang kuat Misalkan pertanyaannya gitu, sangganya seperti itu. Nah kita punya undang-undang. Undang-undang itu sudah ditaati. Kita buat undang-undang itu besar agate, bukan untuk dilanggar. Oke. Maka dalam hal ini kita ingin menegaskan pemerintah harus tegas terkait dengan pembangunan di Yunani Selatan, khususnya yang memanfaatkan bentang alam karst. Satu. Yang kedua, jelas lagi, tolong dong yang belum bisa memanfaatkan air bersih di Yunani Selatan, Panggang Purwosari, tolong dong pemerintah Gunung Kidul bangun itu sumber-sumber air itu. Jangan dikira kalau ditanya PDAM rugi ya. Memang PDAM itu enggak boleh untung kok. Pak Trino mau wis disampaikan. Nah, ini menegaskan kembali. Ben krungu. Ben krungu, nek ora ngene iki ra krungu, Bos. Oke, gitu Mas Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya hari ini kalau tadi Pak, nanti sebelum ke Pak On saya minta nanti menanggapi lagi belani Mas Juli. Oke. Hari ini yang berbeda adalah tadi Mas Rino bilang di awal selalu berbeda dengan Mas Bowo, tapi sore ini Mas Rino sama dengan Mas Bowo. Saya nggak tahu apakah kemudian cari aman atau apa, tapi hari ini sama ini. Loh. Hari ini pemikirannya sama dengan Mas Bowo gitu ya. Masih berpihak kepada lingkungan, pada alam, pada sosial gitu ya. Tapi nggak tahu ini cara cari aman karena mau mencalonkan diri. Orang bukan, ini secara tidak sengaja saja. Oke. Tidak settingan. Lah tiba-tiba ternyata untuk konteks ini kita sama. Oke, siap. Iya. Ya. Besok kalau jadi dia Pak Briwo
Oh, tidak. Oke, selanjutnya saya minta Pak On ini ya. Pak On kudu belani Mas Yuli soalnya ternyata sing pro terhadap tambang ming Pak On karo Pak Yuli. Ya, Pak On. Oke, terima kasih. Sebetulnya materi diskusi ini banyak melebar, tapi saya maklumi ya, seperti Pak Joko sebagai pegiat sosial wajar. Tambang jangan, intinya seperti itu. Jangan sampai ada tambang di Gunung Kidul. Maaf, kesimpulan saya tadi bukan jangan sampai tidak ada tambang loh sebenarnya. Tapi saya tadi masuk pada tentang regulasi. Ya, intinya itu. Ya, oke. Intinya seperti itu, dan inti itu fakta. Harus melihat fakta. Faktanya ada WUP, wilayah usaha tambang. Dan saya melihat di situ, di wilayah usaha tambang itu, karena itu mengerucut, produksinya itu harus benar-benar efektif di situ. Jual dengan harga tinggi lah gitu. Caranya dengan menambah regulasi dari pemerintah agar ora waton ada PT masuk bikin kemudian bingung adoli. Kemudian akhirnya tidak bisa reklamasi dan lain sebagainya lah. Untuk perhatian pada lingkungan dan lain sebagainya. Artinya seperti itu. Tapi ketika dijual dengan harga tinggi, itu kan bisa warna-warna. Pemasukannya tentu lebih tinggi karena jualnya tinggi, PPN-PPH-nya juga harus tinggi kan itu. Pajak penjualannya tinggi. Intinya seperti itu. Kemudian masuk ke pemerintah seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan seperti industri kecil yang sudah berjalan ini bisa dengan limbahnya. Limbah daripada batu kapur yang di wilayah WUP loh ini. Kita tetap bicara di wilayah WUP. Artinya apa? Sah secara hukum. Benar secara hukum, bukan bullshit secara hukum, Pak. Jadi benar secara hukum. Jadi sah seperti itu. Kita tidak bicara pada yang ilegal dilarang saja. Kalau perlu yang legal tetapi tidak mampu untuk reklamasi dan lain sebagainya yang artinya itu eksploitasi. Eksploitasi itu konotasinya negatif jelas karena merusak alam dan lain sebagainya. Tapi ketika pemanfaatan itu memperhatikan lingkungannya, dihitung tenanan sebelumnya kan itu. Seperti yang sudah terjadi ini di Panggang ada Pak Rino pasti sudah tahu di Tungu itu tadi. Di Tungu itu Giri Mulyo ya. Perusahaan tambang yang perusahaan ya industri pengolahan itu 1.500 mes. Itu perhatiannya harus di situ. Kalau itu WUP ya enggak masalah karena itu memang regulasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya pemerhati sosial dan pemerhati lingkungan untuk itu tidak terima kaitannya dengan gunung itu, ya harus regulasinya yang diganti. Nanti dengan yang duduk di dewan ini, ya nanti jangan manut Bu Ketua atau Pak Ketua. Itu. Bagaimana tambang di gunung itu tidak ada. Nah, itu. Tapi faktanya kan dari DPR sampai DPRD saya nggak percaya karena ya manut itu tadi, wong diakui juga kok, kan itu. Nah kita bicara fakta saja, ini ada WUP, artinya sah. Bahkan Perda RT RW itu saya dengar putihnya yang mau diperluas, Pak. Ya saya juga sebetulnya nggak setuju itu, tapi putihnya diperluas demi kepentingan. Katakanlah contoh yang di mana Ngawen itu karena kepentingan Korea tadi, kemudian tadinya nggak bisa izin, akhirnya bisa sah izin. Nah, permainan seperti itu yang kita juga tidak setuju. Intinya seperti itu aja. Jadi kita ketika mengerucut pada bidang itu. Terus satu lagi, ini hanya salah satu solusi Pak Heri. BUMD itu bisa lagi ada potensi yang tidak merusak alam, kemudian penghasilannya tinggi. Kenapa tidak bisnis internet? Nah ya ini kembali ke atas, melebar sedikit. Tapi ada solusi. Bisnis internet ini luar biasa. Kenapa hanya kita pinjam, kita sewa, kemudian kontraknya miliaran. Kalau jenengan bisa ambil di situ, dalami di situ, bisnisnya miliaran. Tanda tangan, sing entuk komisi sopo kan itu, pejabat lagi.
Apa enggak itu diambil BUMD atau UPT lah minimal, nyewa ke kabel internet kan itu peluang luar biasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nambah sedikit. Ya, jadi ya cara Pak On menegaskan beberapa hal berkaitan dengan regulasi. Saya pikir tadi sudah disampaikan di awal, saya jangan mengulangi. Mas Bowo mungkin ada satu yang berbeda. Di luar pro dan kontra soal pro dan kontra tentang industri pertambangan. Seperti yang dikatakan Pak On tadi, mau tidak mau kita harus secara regulatif mengakui bahwa di RT RW itu ada titik-titik yang sudah secara sah menjadi wilayah usaha pertambangan. Bagi kami sebagai penggiat lingkungan, iso ora tambah. Tapi kan itu kan keluasannya kan masih. Makanya harus ada regulasi. Saya sepakat ada regulasi. Kalau pemerintah pusat itu kemudian membuat regulasi bahwa konsentrat baik untuk pertambangan tembaga yang kemudian dikirim ke Jerman untuk kemudian dibuat emas, akhirnya akan ada regulasi per Juni ini tidak boleh konsentrat itu harus diproduk di Indonesia, akhirnya menjadi emas batangan. Nah, kalau di Gunung Kidul tentunya kalau ada regulasi semacam itu tentunya harus dibicarakan secara regulasi yang sifatnya nasional. Ya Gunung Kidul kan pengen agar kemudian keluasan itu tidak bertambah, tapi kemudian yang sudah kebacut sudah ada, kemudian diefisienkan di produk yang kemudian ini kan bagian titik temu solusi. Karena nanti kalau kemudian ini kan ditetapkan di kawasan bentang alam kartu pada titik putih yang memang itu bisa ditambang. Ini kalau kemudian titik temu soal bahwa industri pertambangan diperlukan, salah satu untuk kemudian dibuat industri yang lebih punya nilai jual tinggi. Nah, kemudian untuk tentunya kan untuk sediaan infrastruktur kan tidak mungkin nih. Kemudian tidak memerlukan uruk dan sebagainya, mungkin tentunya sediaan itu juga disepakati mana yang untuk sediaan program-program konstruksi yang proyek strategis nasional misalnya. Ini kan mau tidak mau payung regulasinya harus jelas, jangan sampai kemudian disuplai oleh tambang-tambang liar gitu loh, tambang-tambang liar. Gitu, Mas. Jadi. Oke, terima kasih Pak Bowo. Jadi sudah mengerucut diskusi kita hari ini. Saya kira sudah semuanya hampir sama, ada nilai-nilai yang kemudian menjadi satu kesimpulan begitu yang bisa kita ambil. Satu, saya mencoba untuk menyimpulkan saja. Nanti bisa jadi untuk rekomendasi baik siapapun di dalam siapapun yang terlibat di dalam pertambangan ini. Satu, untuk pemerintah, bahwa kemudian yang menjadi poin pentingnya adalah ketegasan pemerintah dalam mengatur tambang bentang alam kars, baik secara aturan untuk ditambang maupun aturan yang kemudian tidak boleh ditambang, ataupun dalam hal ini WUP-nya harus jelas. Pemerintah harus menetapkan secara jelas, kemudian zonanya jelas, kemudian aturannya juga jelas sehingga investor kemudian tidak terombang-ambingkan. Kemudian yang kedua, untuk investor bahwa rekomendasinya adalah proses izin sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian pilih zona tambangnya sesuai dengan WUP yang ditetapkan, yang legal, sehingga kemudian tidak ada lagi pertambahan zona ilegal yang kemudian di luar daripada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira dua hal itu yang menjadi sangat penting. Kalau kemudian soal infrastruktur, saya sepakat dengan Mas Bowo bahwa ada pengecualian proyek-proyek strategis dari pemerintah nasional yang kemudian perlu kemudian ini menjadi satu catatan khusus. Misalnya di JLS ini adalah proyek strategis karena masyarakat juga membutuhkan, kemudian investor membutuhkan, siapapun membutuhkan. Tetapi kemudian memang harus ada aturan-aturan yang kemudian melindungi daripada kemudian masyarakat dan ekosistem yang ada di Gunung Kidul. Saya kira itu kesimpulan yang kemudian bisa kita ambil hari ini. Kalau soal BUMD, saya pikir nanti akan ada kelanjutannya lagi di diskusi-diskusi yang akan datang. Ada banyak isu-isu yang menarik yang perlu kita diskusikan lagi. Nanti Pak Yuli dan Pak On bisa menyelenggarakan lagi yang tentunya formatnya lebih lama, sehingga yang mau berdiskusi berjam-jam kita siap meladeni gitu. Terima kasih
Ada kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup hari ini dengan salam pokoknya tetap merdeka, selamanya merdeka, begitu. Tepuk tangan untuk kita semua dan